Kita masuk ke trending topik yang kedua di Newsline yang tentunya tadi pencariannya sangat tinggi ya. Hari ini lebih dari 50.000 pencarian. Kita tampilkan ini dia Sumpah Pemuda. Masih ingatkah Anda bahwa 28 Oktober ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Yang jelas semangatnya harus terus kita gaungkan ya. Semangat para pahlawan berjuang dan juga memperkokoh persatuan bangsa. Dan 28 Oktober ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda dan untuk tahun 2024 ini menjadi peringatan yang ke-96 tahun. Dan Sumpah Pemuda ini menjadi momen yang krusial karena dilantangkan ikrar putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Iya, itu dia ya poinnya. Berbagai perayaan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda dilakukan ya. Seperti di Jakarta, ini dia pemirsa bisa Anda lihat. Ternyata PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiadi menjadi inspektur upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Senin pagi. Upacara dihadiri perwakilan unsur Forkopimda dan juga peserta upacara terdiri dari ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta. Teguh Setiadi juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi terutama dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pemuda. Kalau tadi itu di Jakarta ada upacara yang dilaksanakan. Nah, peringatan Sumpah Pemuda juga dilaksanakan nih oleh Keraton Kasunanan Surakarta yang juga melibatkan ratusan pelajar dan warga dengan membentangkan bendera merah putih 1000 meter untuk mengitari kawasan Keraton Surakarta. Bendera ini dibawa oleh para siswa dan warga mengelilingi tembok keraton dan kampung Baluwarti Surakarta. Ini juga sebagai lambang semangat persatuan bangsa, seperti yang diwariskan oleh Pakubuwono X dalam upaya menyatukan Nusantara. Ya, kita lihat ya seperti ini pembentangan bendera merah putih sepanjang 1000 meter pemirsa. Ternyata ini kan perlu kerja keras ya, perlu kerja bersama, gotong royong dari semua kalangan. Tadi kita lihat ada berbagai siswa-siswi yang ikut. Nah, ini juga mencerminkan semangat rasa persatuan dan kesatuan ya dalam simbol bendera 1000 meter di Surakarta. Selain itu juga sebagai simbol keberlangsungan negara Republik Indonesia yang akan terus berjaya di mata dunia. Tadi Jakarta sudah, Surakarta sudah. Kita kemana lagi nih Jessica? Kita ke NTT. Yeah. Karena di NTT memperingati Hari Sumpah Pemuda, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menggelar apel bersama para pelajar di Kota Kupang. Jadi pemirsa, apel bersama pelajar ini untuk menanamkan disiplin dan semangat anti korupsi nih sejak dini. Kegiatan ini juga menjadi wujud kepedulian institusi kejaksaan terhadap generasi muda, terutama untuk menanamkan disiplin dan karakter yang kuat untuk mencegah korupsi dan mencegah berbagai tindakan kriminal sejak dini. Oke, jadi melalui upacara apel seperti ini ya, untuk penanaman pendidikan karakter. Nah, kita lihat lagi pemirsa, peringatan Hari Sumpah Pemuda juga menjadi momen ya, menjadi momen kebangsaan pertama pasca Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober lalu. Jika kita lihat Prabowo memang sudah cukup memberi ruang dan mengakomodasi para generasi muda. Namun bagaimana pemerintahan Prabowo ini bisa mengemban kepercayaan dari para pemuda dalam menjawab kekhawatiran mereka saat ini. Karena juga bagi para pemuda saat ini Gen Z menjadi masalah adalah lapangan pekerjaan juga ya salah satunya. Dan mungkin mereka juga merasa tidak aman. Ini dalam hal bagaimana terkait dengan masa depan kita nih. Jadi itulah yang menjadi pertanyaan para generasi muda saat ini. Nah, kalau kita lihat nih masih banyak masalah yang dialami oleh para generasi muda. Salah satu contohnya adalah terkait dengan kekerasan seksual yang dialami kakak beradik di Purworejo, Jawa Tengah. Yang mana pelaku ada belasan orang yang disebut merupakan tetangganya. Dan sudah 5 bulan kasus ini dilaporkan namun tidak ada perkembangan sehingga pengacara kondang Hotman Paris ikut angkat bicara. Ya miris ya melihatnya generasi muda dibayangi ancaman kekerasan, bahkan ancaman datang dari orang terdekat gitu ya, dari institusi pendidikan. Banyak juga kasus bullying yang ini juga perlu menjadi perhatian bersama bagaimana para pemuda di momen Sumpah Pemuda kali ini bisa sama-sama ya kita lihat berbenah dan juga dibantu oleh pihak-pihak terkait, terutama juga kementerian terkait begitu ya, Kemendikbuddasmen itu juga menjadi salah satu hal. Dan kalau kita berbicara mengenai data ya berikutnya ya Jessica.
Nah, ini dia pemirsa terkait dengan data terhadap data kekerasan terhadap anak di Indonesia. Jadi kita akan melihat ini dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA. Data kekerasan terhadap anak di Indonesia ini dari periode Januari hingga pertengahan Agustus 2024, kira-kira ya 1 semester di tahun ini ya pemirsa, korban ini sudah mencapai 15.267 anak. Dan untuk kekerasannya dalam 1 tahun ini kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, hingga penelantaran. Waduh, nih pemirsa, ini perlu menjadi evaluasi bagi pemerintah dan juga ini PR bagi pemerintah. Dan untuk daerahnya, lokasi yang paling tinggi untuk kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Wow, ini terkonsentrasi masih di Pulau Jawa ternyata ya Pulau pemirsa. Jawa, dan mencapai lebih dari 15.000. Ini termasuk diantaranya banyak sekali ada kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, dan lain sebagainya. Memang akhir-akhir ini begitu ya, beberapa bulan ini kita dihebohkan dengan berbagai kasus ya Jessica, termasuk eksploitasi dan juga kekerasan kepada anak. Nah, kita mau berbicara lagi soal guru begitu ya, bagaimana seharusnya mengedukasi atau juga pendidikan yang tepat bagi para generasi muda sejak dini. Tapi kalau kita ngomongin guru, ini kan sebelumnya juga banyak kasus ya yang melibatkan seorang guru begitu ya, yang dipercaya di institusi pendidikan tapi malah mencoreng. Tapi kalau kita lihat ini juga, ini menjadi hal yang penting ya dalam formulasi pendidikan yang tepat, patut jadi perhatian. Jangan sampai terjadi seperti kasus di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Anda tentu masih ingat kasusnya, ada seorang guru honorer yang dituding menganiaya siswa SD hingga berujung dituntut ke meja hukum begitu ya. Nah, guru ini punya peran penting, tidak hanya mengajar tapi juga bisa membimbing dan juga membentuk karakter siswa melalui pengajaran nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan etika. Jadi pemirsa, ini adalah kasusnya gurunya dituding ya melakukan kekerasan. Nah, seharusnya nih hubungan antara guru dengan murid berjalan baik nih. Apa sih memang yang dibutuhkan? Dan ini perlu ada komunikasi lanjutan ya. Ini untuk kemajuan generasi muda sebagai penerus bangsa nih. Katanya kita mau generasi emas nih pemirsa kan. Guru bisa tegas dalam mendidik, tapi ini harus tetap dalam batasan. Begitu juga dengan murid. Seharusnya bisa memiliki rasa hormat dan menghargai guru yang sudah mendidik mereka. Iya, kalau dari kasus ini kan masih berjalan begitu ya kasusnya. Kita lihat lagi bahwa dari pihak guru honorer ini, ada dari kuasa hukumnya mengatakan bahwa yang ditudingkan itu tidak benar begitu, karena ketika kejadian sang guru tidak berada di lokasi atau tidak berada di tempat, tetapi pihak dari orang tua korban terus menuntut sejumlah uang dan menuntut dipidana begitu. Ini masih terus berjalan kasusnya, tapi yang kita soroti adalah memang perlunya pembenahan bersama ya Jessica ya, dari berbagai pihak juga, baik para siswa dan juga para guru dalam institusi pendidikan. Harus ada komunikasi dan juga batasan-batasan seperti apa sih yang diperlukan sehingga mana yang bisa dibawa ke ranah hukum dan mana yang sebetulnya bisa dimediasi dan juga masih bisa nih ini diperbaiki lagi. Gitu. Betul. Nah, kita pengen lihat juga pemirsa bagaimana komentar atau tanggapan dari warganet terkait dengan Hari Sumpah Pemuda di tahun ini. Kita lihat dari @indina87, saatnya kita generasi penerus bangsa. Apa tuh? Meneruskan estafet perjuangan dengan semangat yang sama. Setuju? Dengan semangat Sumpah Pemuda, kita wujudkan mimpi bersama untuk Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan sejahtera. Ini dari XX88.7. Kita lihat lagi dari Bambang_XXX. Mari kita lanjutkan semangat pemuda dalam bersatu, berinovasi, dan berkreasi untuk Indonesia yang lebih baik. Dan selanjutnya dari @99Karno Karya. Bersama-sama kita adalah kekuatan perubahan. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ya, dari Yuni_Zahra, perpecahan adalah penyakit lama dalam tubuh sebuah persatuan. Kemudian eratkan tekad, bulatkan semangat, kita adalah satu dari Sabang sampai Merauke dan juga apa tuh namanya? Niangas sampai Pulau Rote. Nah, baik. Ini semangat di Sumpah Pemuda ini memang harus diteruskan. Jiwa semangatnya ini apalagi dari anak-anak muda ya. Yang mengingat kita saat ini
banyak banget nih anak mudanya yang akan menjadi generasi emas, jangan sampai jadi generasi cemas. Nah itu dia yang perlu digarisbawahi juga, semangat lagi untuk menggaungkan persatuan dan kesatuan di momen Hari Sumpah Pemuda kali ini, menyala terus para pemuda-pemudi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.